Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari siapkan hati kita untuk terima anugerah dan berkat yang Tuhan sediakan buat kita pagi hari ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Ungkapkan syukur kita. Ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi doa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi Yesus. Mari naikkan dari awal. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu Yesus. Seringkali aku berdoa hanya karena tak ingin dicela. Namun kini ku sadar Tuhan, seharusnya ku datang dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu. Tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu
seringkali kami datang kepadamu karena kebutuhan-kebutuhan kami. Seringkali kami datang kepadamu karena kami memerlukan pertolongan, karena keluhan kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau datang kepadamu karena kami mengasihimu, karena kami mencintaimu ya Tuhan dengan segenap hati kami. Karena kasih kami kepadamu ya Tuhan. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Sekali lagi, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat karena kami cinta kepadamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Mengasihimu, Yesus. Sungguh karena kami mengasihimu, Yesus. Sungguh karena kami mengasihimu, kami datang pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami mau lebih lagi mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati ibadah pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lambaikan tangan saudara, amin. Katakan shalom. Haleluya. Meskipun rintangan ada di depan kita, tidak perlu takut dan khawatir, amin. Karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lemah di kiriku, berlaksana di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu.
Dia telah membuktikan cintanya kepada setiap kita. Amin. Tuhan sudah membayar dengan hidupnya, dan mari kita bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, katakan, oh hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab tangan kasih-Mu, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih buat tangan kasih-Mu yang selalu tersedia buat. Terima kasih buat tangan kasih-Mu yang selalu menjaga akan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan.
kasih karena cinta-Mu. Terima kasih buat pengorbanan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati kami semua. Kami percaya sesuatu yang baru Tuhan berikan kepada setiap kami pagi hari ini. Berkat Tuhan yang baru, rahmat Tuhan yang baru sediakan buat setiap kami. Dan kami siap menerima berkat serta anugerah-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam ibadah kita walaupun kita masih menggunakan secara virtual. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih dahulu baiklah kita akan datang kembali kepada Tuhan dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, berkatilah kami dengan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami diperkaya oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami berada di dalam firman-Mu, dalam jalan-jalan-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami semua yang mendengarkannya. Kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, minggu ini, kita masih melanjutkan khotbah berseri yang terambil dari kitab Roma. Dan minggu ini kita masuk dalam kitab Roma pasalnya yang ke-7. Dan judul yang saya angkat adalah Taurat dan Manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Taurat memang diberikan Tuhan kepada Musa. Pada waktu Musa berdoa di atas gunung Sinai itu, ia mendapatkan apa yang Tuhan sampaikan, dan Musa menuliskannya dalam 2 loh batu. Dan kemudian setelah itu Taurat itu ada diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Baik, kita akan membaca lebih dahulu dalam kitab Taurat pasal 7, seluruhnya cukup panjang. Kita akan melihat bersama-sama Roma pasal 7 ini. Saya bacakan demikian. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ayat 5, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dengan keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. 8. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang
seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, melainkan yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa dan yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sebab aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Luar biasa. Apa yang kita baca pada kitab Roma pasal 7 ini adanya pertentangan. Ya, kemarin saya sudah sampaikan antara perbedaan mencolok antara penghukuman dan kasih karunia. Sekarang kita masuk pada sebuah perbandingan juga kembali. Apa yang diberikan Taurat dan apa yang dapat kita lakukan pada waktu kita berada di dalam Taurat. Tapi syukur, kata firman Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam Taurat. Nah, marilah kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan pada pagi ini. Yaitu kita melihat ajakan untuk mati bagi Taurat, agar kita dapat berpindah kepada kasih karunia. Paulus orang yang pernah mengalami bagaimana ia hidup di bawah kungkungan Taurat. Dan ia, tadi sudah kita baca bersama-sama, ia tidak dapat terbebas dari dosa yang membelenggu kehidupannya. Oleh sebab itu, karena ia tahu ada satu hukum baru yang diberikan Tuhan kepada manusia, supaya manusia itu beroleh pembebasan, dan ia mendapat pengampunan dari penghukuman itu di dalam kasih karunia. Sebab itu Paulus mengatakan, mengajak bagi kita, bagi orang-orang Kristen dahulu, orang-orang pembaca kitab Roma ini yang masih hidup di dalam Taurat, untuk berpindah kepada kasih karunia. Kita akan lihat bersama-sama kekuatan sebuah hukum. Karena tadi Paulus mencoba memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembacanya agar mengerti mengapa kita harus meninggalkan Taurat. Kita lihat dahulu, karena Taurat itu disebut juga sebagai hukum. Kita lihat ayat pertama,
Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang mengerti hukum Taurat, karena pendengarnya, pembacanya waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma. Bahwa hukum Taurat itu berkuasa atas seseorang. Ini Paulus melihat hukum yang lain, hukum positif ya, bahwa hukum itu berkuasa kepada atas seseorang selama orang itu hidup. Nanti Paulus akan menjelaskan dengan hukum perkawinan. Nah, kita lihat bahwa kekuatan sebuah hukum itu berlaku pada waktu seseorang itu hidup. Kalau orang itu mati, maka tidaklah ia terikat oleh hukum tersebut. Kita lihat ya, ini yang pertama, kita sudah digiring untuk memahami mengenai kekuatan sebuah hukum. Kalau misalnya orang mengalami tabrakan ya, dan mengakibatkan pihak lain mati, tetapi karena yang menabrak pelaku tabrakan itu juga ikut tewas, maka tuntutan hukum itu tidak berlaku. Siapa yang mau dituntut? Karena orang yang melakukan tabrakan tadi juga ikut tewas. Nah, saudara, jadi hukum itu berlaku kekuatannya selama orang yang menjalaninya, melakukannya itu hidup. Lalu di sini Paulus mengajak kita pembacanya untuk masuk lebih dalam, yaitu mengenai analogi perceraian. Karena nanti kita akan melihat bahwa ajakan Paulus supaya kita bercerai dari hukum, supaya kekuatannya tidak lagi berlaku. Ayat 2 dan 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sangat jelas apa yang digambarkan oleh Paulus untuk menjelaskan mengenai kekuatan hukum itu. Dikatakan dengan sebuah analogi bahwa seorang istri itu akan menjadi bebas dari ikatan hukum dari suaminya yang sah. Kalau suaminya itu mati, maka ia terbebas dari hukum yang mengikatnya. Ia boleh menikah lagi. Tetapi apabila perempuan tadi menikah dengan pria yang lain, sedangkan ia masih memiliki suami, maka ia disebut berzina. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah perkawinan di mana kita akan terikat. Kita tidak boleh menikah dengan pasangan yang lain selama pasangan kita hidup, karena itu melanggar hukum, itu melanggar firman Tuhan. Sehingga sampai hari ini saya masih menjadi orang dalam kepercayaan ortodok ya, yaitu jalan yang lurus. Saya sendiri, gereja kita ini tidak menerima orang yang mau menikah tetapi masih terikat dengan ikatan perkawinan dari pihak yang lain. Hanya maut yang dapat memisahkan itu. Nah, kita lihat lagi penerapannya. Kalau tadi memberikan gambaran, analogi, kita melihat yang selanjutnya lebih mengerucut penerapan untuk bercerai dari Taurat. Nah, saudara, supaya kita bebas dari hukum yang mengikat itu, ayat 4 sampai 6. Karena Taurat itu diibaratkan, dianalogikan sebagai suami kita. Nah, kita lihat ayat 4. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Pada waktu kita sudah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita terhisap sebagai tubuh Kristus, maka kita telah bercerai, kita telah mati ya. Hukum Taurat telah mati dalam kehidupan kita, supaya kamu menjadi milik orang lain. Miliknya siapa? Yaitu Dia, yaitu Tuhan yang telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ayat 5. Sebab
Waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Nah, saudara, ini kan luar biasa ya. Kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, maka ada sebuah dorongan, ada sebuah ajakan untuk kita kemudian berbuah bagi Allah. Sebab kalau kita masih dalam Taurat, justru kita ini dikatakan kita berbuah bagi maut. Nah, ada sesuatu yang berbeda, yang kontras, ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Lah, luar biasa. Ini ada juga dalam kitab Yeremia yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan hukum yang baru di dalam hati kita, bukan dari loh-loh batu yang mati tadi, tapi dalam hidup kita. Nah, jadi ajakan Paulus itu untuk kita bercerai. Karena apa? Karena manusia tidak dapat hidup di bawah hukum Taurat. Bahkan dikatakan malah akan membuahkan maut. Tetapi dengan kasih karunia kita diminta untuk berbuah bagi Tuhan, bagi kerajaannya. Nah, jadi karena apa? Karena kita sekarang ini melayani dalam keadaan baru. Pada waktu kita datang kepada Kristus, maka Tuhan mengubah kita dari manusia yang lama yang telah berlalu, tapi yang baru itu sudah datang atas kita. Kita menjadi milik Tuhan, kita menjadi tunangannya Tuhan. Dan nanti pada waktu Kristus datang yang kedua kali, ada perjumpaan, ada pertemuan antara mempelai gereja sebagai Yesus sebagai laki-laki dan mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelainya wanita. Nah, dikatakan di sini bahwa kita harus mati bagi Taurat karena kita telah datang kepada Kristus dan Kristus memberikan sesuatu yang baru di dalam roh, ya, bukan dalam keadaan lama yang menurut hukum Taurat yang berat itu, di mana manusia tidak dapat untuk melakukannya. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat apabila kita masih di dalam Taurat, kita masih dalam kuasa Taurat, maka Paulus kemudian menuliskan ada sebuah malapetaka, ada bencana kepada orang-orang yang masih tinggal dalam kurungan hukum Taurat. Kita lihat ayat 7 hingga ayat 13. Yang pertama kita lihat dosa yang disingkapkan. Ya, tadi kan malapetaka, lalu kita melihat dengan Taurat itu dosa dinyatakan, ya, diungkapkan. Kita akan lihat ayat 7. Jadi jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Sebab hukum Taurat itu dosa. Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku tidak tahu apa itu keinginan. Karena hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, memang dalam Taurat katakan jangan mengingini, jangan mengingini, jangan mengingini. Tapi saudara, sebagai manusia yang ada di dalamnya, yang ada dalam daging, justru kita ini melawan karena kita tidak mampu melakukan Taurat tadi. Nah, jadi karena adanya Taurat itu, maka dosa itu diungkapkan. Oh, makin tahu. Ya, dulu kita tidak tahu. Paulus sudah katakan, dulu aku tidak tahu dosa, tapi setelah aku mengenal Taurat, aku tahu apa itu dosa. Karena ada pertentangan di dalam tubuhnya. Bagaimana supaya kita tidak mengingini itu, ini, itu. Tetapi justru karena kita daging, manusia daging, kita lebih condong untuk mengingini. Nah, kita lihat selanjutnya. Setelah dosa disingkapkan, lalu membangkitkan dosa, ayat 8-9. Tetapi ini kan bagian dari malapetaka dari Taurat tadi. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Jadi kalau tidak ada Taurat kita tidak tahu itu dosa atau tidak. Tetapi karena Taurat telah memberikan penjelasan yang gamblang bahwa kita tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh menginginkan itu, tidak boleh menginginkan itu, ini. Maka kita akhirnya mengerti bahwa kalau kita melanggarnya, kita berbuat dosa. Dan
ayat 9 Paulus mengatakan, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Nah, jadi karena ada Taurat tadi memunculkan pengertian, pemahaman bahwa itu dosa dan kita sedang melakukan dosa itu. Nah, saudara, jadi Tauratnya sendiri tidak masalah, tetapi karena adanya larangan-larangan, perintah-perintah yang ada di dalam Taurat, tidak boleh menginginkan banyak hal dan kita melakukannya sehingga kita sadar bahwa kita sedang hidup di dalam dosa. Lalu yang selanjutnya, karena kita berdosa, dosa itu diberitahukan, diungkapkan, maka akibat kita melanggar Taurat karena dosa tadi, maka akan membawa ending kepada kematian. Ayat 10-11, sebaliknya aku mati dan perintah yang seharusnya membawa aku hidup, karena mestinya perintah itu membawa dia hidup, tapi justru membawa kematian bagi orang-orang yang berada di dalamnya. Ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Wow, ya saudara, betapa sulitnya orang untuk dapat melakukan dengan sempurna akan hukum Taurat, karena ada pergolakan di dalamnya, dosa semakin diketahui, dan kalau manusia melanggarnya, maka Taurat mengatakan itu akan membawa kepada maut, itu akan membawa kepada kematian. Nah, saudara, itu yang terjadi apabila manusia itu masih berada di bawah Taurat, seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita melihat mengenai kebenaran tentang Taurat. Ya, jadi bukan karena Tauratnya salah, tetapi karena manusianya tidak mampu untuk melakukan Taurat itu. Ayat 12 dan 13. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik, katanya. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ya, karena Taurat tadi baik, tetapi karena banyak aturan, banyak larangan-larangan yang telah dicantumkan di dalamnya kepada orang-orang yang mengikutinya, dan Taurat itu sebenarnya baik, tetapi karena manusia tadi yang tidak mampu sebagai turunan Adam yang membawa potensi dosa, kecenderungan untuk berbuat dosa, maka kebanyakan dari manusia adalah melanggar Taurat, dan akibat pelanggaran tadi adalah hukuman maut yang menanti setiap orang yang berbuat dosa. Nah, ini Paulus mengungkapkan bahwa Taurat itu benar, Taurat itu baik, tetapi orang-orang yang berada di bawahnya, yang mencoba mentaatinya, mereka tidak sanggup. Baik, kita lihat selanjutnya, dikalahkan oleh Taurat. Karena tadi ya, Tauratnya baik, tapi karena tadi yang membuat manusia tidak mampu, lalu kebanyakan dari pengikut dari Taurat itu tidak mampu untuk melakukannya. Sebetulnya ini hampir mirip dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Saya yakin agama itu baik, ya, mengajarkan yang baik, tetapi lihatlah, banyak orang yang beragama, mereka itu justru melakukan yang kontradiktif, yang berlawanan. Mereka tidak berdaya untuk melakukan perintah-perintah agamanya. Dan ia berbuat dosa, membunuh, berzina, korupsi dan sebagainya. Karena apa? Apakah agamanya jelek? Tidak, saudara. Karena mereka tidak mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh agama tersebut. Kita lihat bagaimana ajakan Paulus supaya pemberitahuan Paulus, maksud saya, bahwa manusia itu dikalahkan oleh Taurat yang sulit tadi. Kita lihat 14 hingga 25. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, seperti yang saya katakan tadi. Kita manusia daging yang tidak mampu melaksanakan Taurat, terjual di bawah hukum kuasa dosa. 15, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi
jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. 17, kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku, bahwa manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, yaitu aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ada pergumulan yang berat ya, yang dialami Paulus pada waktu ia hidup lama, pada waktu ia belum bertemu dengan Yesus, yaitu ia tahu berbuat baik, ia tahu hukum itu baik, tapi karena ia hidup dalam daging, ia dalam kungkungan dosa sebagai anak Adam yang pertama, ia tidak mampu berbuat baik. Ia mau melakukan yang baik, tetapi yang kulakukan sebaliknya. Ia telah gagal. Padahal Paulus ini orang yang hebat ya, ia adalah orang pengikut Taurat yang luar biasa. Sejak kecil ia dididik dalam Taurat. Dia menyebutkan sebagai keturunan Benyamin. Ia orang-orang yang mengikuti mazhab ajaran yang radikal untuk hukumnya, untuk agamanya di masa lalu. Tapi di dalam batin Rasul Paulus ada pergumulan, ada persoalan yang besar. Ia gagal untuk melakukan hukum itu karena ia berada di bawah daging. Ia ada di bawah kuasa dosa. Bukankah seperti yang saya sampaikan tadi, kita melihat orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Kristus, ia tahu akan hal berbuat baik, tapi bagaimana kita lihat mereka yang kita pandang sebagai orang yang rohani, kita pandang sebagai orang yang agamawan ya, orang dengan atribut-atribut agamawan, tetapi tindakannya adalah berlawanan dengan apa yang ia terima dari ajaran yang ia miliki. Bahkan yang ia ajarkan ia tidak mampu untuk melakukannya. Mengapa? Karena manusia tidak dapat melawan daging untuk melakukan Taurat tersebut. Nah, ini persoalannya saudara ya. Jadi banyak orang terjebak dalam masalah ini. Mereka tahu yang baik, tapi yang kulakukan, kata Paulus, sebaliknya. Nah, ini kan ironi, sehingga ayat 24 mengatakan celaka ya. Ia manusia celaka. Wah, menarik saudara ya. Karena apa? Dia tahu bahwa ia telah gagal dan akibatnya ia akan menerima penghukuman dan endingnya ia akan menerima kematian atau maut di dalam kehidupannya. Sehingga ayat 24 ini merupakan satu klimak dari pergumulan Paulus yang mengatakan celaka, aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Ia bertanya, siapa kalau begini, siapa yang dapat menolong aku, yang melepaskan aku dari tuntutan yang berat itu, yaitu maut. Nah saudara, inilah sesuatu yang terjadi yang kepada orang-orang yang hidup di dalam Taurat. Mereka tidak dapat melaksanakan Taurat. Yang di sini dikatakan bahwa Taurat itu baik, itu rohani, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat melakukan Taurat itu. Haleluya. Lalu Paulus ya, setelah dia mengatakan aku manusia celaka, siapa yang dapat menolong aku? Ayat 25 sebagai ayat pamungkas ya, sebenarnya ada termasuk juga ayat 26-nya. Paulus mengatakan syukur kepada Tuhan, kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26. Jadi dengan demikian akal budiku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum
dosa. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, karena Paulus tadi sudah menyatakan dengan gamblang, dengan lugas dan jelas bagaimana ia hidup dahulu, ia tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat. Ia tahu yang baik yang datang dari Taurat, tapi karena jangan mengini, jangan itu, jangan begini, tetapi yang dia lakukan adalah melanggar dari yang baik itu, sehingga yang baik itu membawa kematian endingnya. Tetapi dia mengatakan akhirnya, ya, syukur, give thanks to the God, ya, terima kasih kepada Tuhan, memberikan syukur kepada Tuhan. Mengapa? Ada jawaban, ada solusi yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah gagal untuk menjalankan Taurat. Karena apa? Dikatakan Kristus telah diberikan kepada kita, yang sudah saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu, ya. Ada kasih karunia, ada grace yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi milik Tuhan bukan karena perbuatan baik kita. Keselamatan itu kita dapatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi karena anugerah Tuhan. Tapi karena anugerah Tuhan itu yang menyelamatkan, baru setelah itu kita berbuat baik. Haleluya. Ayat 26, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa. Haleluya, ini sesuatu rahmat yang patut kita syukuri kepada Tuhan karena anugerah Kristus yang diberikan kepada kita. Bukan kalau kita pelajari dengan cara perlahan-lahan memahami mengenai kasih Allah itu, maka kita akan bersyukur seperti Paulus, syukur kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, karena Yesus Kristus telah datang mencari kita, menyelamatkan kita, menebus kita dengan darahnya itu. Nah, saya akan mengutip apa yang ditulis dalam kitab Ibrani pasal 8 dan seterusnya. Dikatakan, sebab ia, Tuhan, menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Allah, aku akan mengadakan perjanjian baru, akan datang. Ini pasti berbicara pada masa lalu kepada orang-orang Israel, ya. Aku akan mengadakan perjanjian baru, bukan lagi dengan Taurat, saudara, dengan hukum Taurat, dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, dalam hati kita, ya, dan menuliskannya apa? Dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Haleluya. Saudara, ini luar biasa, ya. Penulis Ibrani sedang mengingatkan bagaimana Tuhan dulu pernah berjanji kepada orang Israel yang dahulu hidup di bawah Taurat dan mereka telah gagal. Maka ada sebuah janji Tuhan bahwa ia akan memberikan hukum yang baru kepada mereka. Di mana? Di dalam akal budi mereka, di dalam hati mereka, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Allah dan kita menjadi umatnya Tuhan. Puji Tuhan. Anda dan saya adalah orang yang bersyukur karena Kristus itu. Karena kita tidak lagi di bawah Taurat. Kita harus bercerai supaya kita bercerai dengan Taurat supaya kita dapat menjadi milik Tuhan. Hukum Taurat memberitahu saya betapa bengkoknya saya. Tetapi anugerah datang untuk meluruskan saya. Puji Tuhan. Haleluya, ya. Kalau kita di bawah Taurat, kita tahu dosa itu disingkapkan dan kita tidak mampu untuk melawan dosa yang berkuasa dalam daging kita. Tetapi anugerah itu datang untuk meluruskan saya dan saudara. Tuhan memberkati. Bila kita renungkan firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang baik, kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 7 ini. Dan kami menyadari
betapa manusia yang masih berada dalam Taurat, mereka tidak mampu untuk membebaskan dirinya dari kuasa dosa. Mereka jatuh bangun karena aturan-aturan itu membuat mereka mengerti bahwa mereka sedang melanggar dosa karena pelanggaran Taurat itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan sebuah jalan keluar, yaitu Engkau datang untuk mati menebus dosa kami. Dan pada pagi ini firman-Mu telah kami sampaikan. Kami bersyukur meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan yang luar biasa itu. Kami berdoa meteraikan firman-Mu, biarlah kami menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan setelah mendengar firman-Mu ini. Kami berdoa ya Bapa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah minggu pertama di bulan Maret di tahun 2022. Dan seperti yang biasa kita lakukan, bahwa kita akan memasuki dengan perjamuan Tuhan. Ada roti dan anggur di tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan memasuki perjamuan Tuhan ini dengan penuh hikmat, dengan takut akan Tuhan dan bersyukur karena dengan perjamuan ini kita diingatkan bahwa Kristus Yesus telah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus kita, sehingga kita telah bercerai dari maut dan menjadi miliknya Kristus. Mari kita akan berdoa untuk roti dan anggur ini. Terima kasih Tuhan buat roti dan anggur yang ada di tangan kami. Ini adalah lambang dari tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami akan makan tubuh dan darah-Mu, biarlah akan menjadi bersekutu dengan tubuh dan darah kami, sehingga kematian Tuhan akan mengalir atas hidup kami. Salib Tuhan akan memerintah atas hidup kami. Kami telah dibebaskan dari kuasa maut. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang lemah, kuatkan iman kami. Berkati yang sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Berkati kami yang lemah iman, kuatkan kami. Yang miskin, Tuhan membuat kami menjadi kaya oleh karena rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti ini yang adalah lambang dari tubuh Tuhan yang dipecahkan buat kita. Ia tergantung di atas kayu salib dan tubuhnya dikoyakkan dan darahnya mengalir di atas kayu yang kasar ini. Peganglah roti ini dan dengarkanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sekarang setelah kita makan tubuhnya Tuhan, angkatlah cawan ini yang berisi anggur, yang adalah darahnya, yang mengalir dari kepala hingga telapak kakinya. Oh, mengalir, mengucur di atas kayu salib yang kasar itu. Kita angkat cawan ini yang berisi anggur. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, mengalir kuasa darah-Mu, mengalir kuasa bilur-Mu Tuhan, yang menyembuhkan kami yang sakit. Oh, yang berharap kepadamu, yang kekurangan Tuhan limpahkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jauh Tuhan dekatkan. Biarlah kami terima dengan iman, kami terima dengan iman kuasa Tuhan, anugerah Tuhan oleh salib itu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami terima anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya, amin.
Halo, shalom semuanya. Saya Joshua Deon akan membawakan info gereja sepekan ini. Kepada jemaat, mempersilahkan untuk bisa memberi dalam rekening ataupun QR Code yang tersedia di dalam video ini. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena sudah diberkati. Pernikahan kudus ulang kepada Bapak Ibu jemaat yang melakukan pernikahan belum secara Kristiani. Gereja menyediakan pernikahan ulang di tanggal 27 Maret hari Minggu sore, dan silahkan menghubungi Bapak Aris di nomor tertera video ini. Bagi jemaat yang ingin melayani di gereja, baik di dalam bidang aser, singer, sekolah minggu, multimedia, musik, dan lainnya, dapat menghubungi Saudara Joshua Deon di dalam nomor yang tertera di video ini. Kegiatan tengah minggu tetap berlangsung, baik secara onsite maupun online. Pemuritan komsel dapat dilakukan dengan kesepakatan grup masing-masing. Pada hari Sabtu pukul 4:30, gereja mengadakan doa fajar. Bapak Ibu dapat mendapatkan link Zoom-nya di dalam grup baca Alkitab, atau yang belum tergabung dalam grup bisa menghubungi Bapak Aris. Mari kita berdoa bersama, sehingga kita bisa mendoakan bangsa, negara, dan gereja kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja di kelas SMP, SMA, maupun kuliah awal-awal, bisa bergabung dengan kegiatan youth gereja hari Sabtu pukul 6 sore tanggal 12. Mari kita persiapkan anak-anak kita untuk bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam gereja ini. Ibadah minggu depan kita akan memulai secara onsite kembali. Jadi Bapak Ibu bisa datang dan mempersiapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan. Juga sekolah minggu kami mengadakan ibadah secara onsite. Pukul 8 pagi hari Minggu. Namun juga tersedia dalam ibadah online di dalam YouTube GPPK Semarang. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat berakhir pekan. Terus jaga protokol kesehatan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat kesetiaannya dalam ibadah. Kita telah memuji dan menyembah nama Tuhan, dan kita berada dalam ujung ibadah ini. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita datang sekali lagi di hadapan Tuhan. Kita boleh meminta rahmat dan kasih sayang Tuhan turun atas hidup kita. Bapa, terima kasih buat ibadah yang boleh terselenggara pada hari ini. Kami bersuka cita karena Tuhan kami adalah roh adanya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau dapat menjumpai kami di rumah-rumah maupun di mana saja kami sedang berada, yang memanggil namamu, yang memuji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami dengan kesetiaan kami dan iman kami kepadamu. Berkati apabila ada yang kekurangan, Tuhan akan limpahkan dengan rahmat-Mu. Berkati apabila yang sedang dalam pergumulan yang berat, berikan jalan keluar, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Masa depan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, berkatilah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah hati dan tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan tinggal bersama kita sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Maranatha. Biarlah semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.